Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang kami hormati para pembicara, dan para hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, saya Ara Farah Firdaus, selaku moderator yang akan memandu jalannya debat pada hari ini. Di sebelah kanan saya, Saudari Zahira Amelia Rizky sebagai tim pro, dan di sebelah kiri saya, Saudari Azilah Zaratiara Jauhar sebagai tim kontra. Hari ini kita akan memperdebatkan mosi, yaitu mewajibkan di setiap desa di Kabupaten Pasuruan membangun pusat kreativitas remaja upaya untuk mencegah aksi balap liar dan kenakalan remaja. Sebelum memasuki sesi debat, izinkan saya untuk menyampaikan latar belakang dari mosi ini. Fenomena kenakalan remaja, khususnya balap liar, masih menjadi permasalahan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Pasuruan. Para remaja mengikuti kegiatan yang negatif dan bisa berdampak pada diri sendiri maupun orang lain. Tapi, di sisi lain, tidak semua desa menyalurkan dan memfasilitasi sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitas remaja yang positif. Keterbatasan wadah inilah yang menjadi para generasi muda melakukan kegiatan hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, muncullah gagasan untuk mewajibkan setiap desa mempunyai pusat kreativitas remaja upaya untuk mencegah kenakalan remaja dan memberikan bimbingan pada generasi muda. Adapun tujuan dari perdebatan ini adalah untuk menilai dari sudut pandangnya masing-masing dan memberikan solusi. Bagaimana cara kita memberikan solusi kepada remaja yang nakal di era sekarang. Melalui debat ini, kita akan melihat adu argumentasi dari tim pro dan tim kontra dengan cara sudut pandangnya masing-masing. Sekian dari pembuka saya. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi perdebatan. Kepada tim pro, waktu dan debat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim pro mendukung penuh mosi ini. Fenomena balap liar dan kenakalan remaja saat ini semakin meresahkan. Banyak para remaja yang terlibat bukan karena mereka ingin disalahkan, tetapi mereka tidak mempunyai wadah untuk menyalurkan minat dan energi mereka. Argumen yang pertama mengenai pusat kreativitas menjadi solusi pencegahan. Dengan adanya tempat untuk kegiatan seperti olahraga, seni, dan kreativitas, para remaja memiliki aktivitas yang positif. Selain itu, kegiatan yang terjadwal membuat para remaja lebih terarah dan meluangkan waktu yang kosong yang sering menjadi pemicu hal yang negatif. Waktu luang yang sebelumnya menjadi hal yang negatif, kini beralih ke kegiatan yang lebih bermanfaat. Banyak di daerah Bangil, Pasuruan, Jawa Timur saat ini. Para remaja seringkali berkeluaran tanpa tujuan di pinggiran jalan atau di warung hingga larut malam. Hal tersebut dapat beralih menghabiskan waktu di tempat yang terarah dan terawasi. Argumen yang kedua mengenai mengurangi balap liar secara nyata. Di daerah Pogar saat ini masih terdapat banyak sekali para remaja dan masyarakat yang melakukan balap liar. Hal ini terjadi karena kebutuhan akan adrenalin dan pengakuan. Jika disediakan wadah seperti komunitas otomotif yang diawasi, maka minat tersebut dapat disalurkan secara aman dan legal. Misalnya, seperti melalui pelatihan otomotif atau lomba secara resmi yang diawasi. Maka, keselamatan para remaja dan masyarakat tetap terjaga. Argumen yang ketiga mengenai pembentukan karakter. Melalui pusat kreativitas, remaja belajar disiplin, kerjasama, serta tanggung jawab dalam setiap kegiatan. Mereka akan dibimbing oleh pelatih, pembina, sehingga terbiasa melakukan menghargai orang lain, serta mengikuti aturan.
Hal ini sangat penting bagi membangun generasi yang lebih baik, sehingga para remaja menjadi lebih tertib, menghargai tetangga, serta mengikuti aturan di lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah. Argumen yang keempat mengenai pemerataan fasilitas. Tidak semua desa memiliki akses kegiatan yang positif. Dengan kebijakan ini, seluruh remaja memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Hal ini juga dapat mengurangi kesenjangan antara remaja di daerah pedesaan dan perkotaan dalam memiliki fasilitas pengembangan diri. Seperti remaja di desa yang sebelumnya hanya memiliki fasilitas pilihan tempat berkumpul yang sedikit, kini memiliki lingkungan yang lebih mendukung untuk berkembang. Sehingga tidak perlu pergi jauh ke kota untuk mencari fasilitas. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi kedua. Kepada tim kontra, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku dari tim kontra menolak mosi ini. Kami tidak menolak kebaikannya. Akan tetapi kami menilai bahwa pendapat tersebut berpotensi tidak efektif. Argumen yang pertama, tidak semua seluruh desa memiliki kemampuan untuk anggaran. Mewajibkan seluruh desa membangun pusat aktivitas justru membebani keuangan di seluruh desanya itu. Terutama kurangnya sumber daya di berbagai desa. Interupsi. Mohon maaf tim pro, interupsi tidak diterima. Silakan dilanjut tim kontra. Argumen yang kedua, fasilitas belum tentu menyelesaikan masalah. Kenakalan remaja tidak hanya disebabkan oleh karena kurangnya fasilitas. Maka dari itu, pembangunan fasilitas saja tidak akan cukup. Sebagai contoh aksi nyata, di Banyil, Pasuruan, Jawa Timur, kasus pelemparan batu ke kereta api dan penghadangan truk. Inilah membuktikan bahwa akar masalahnya adalah krisisnya moral dan lemahnya hukum. Hal ini tidak bisa disembuhkan hanya karena menyediakan meja pingpong dan ruang seni di dalam desa. Argumen yang ketiga, resiko fasilitas yang terbengkalai. Banyak fasilitas umum yang terbengkalai hanya karena kekurangan pengelolaan. Jika tidak ada SDM yang mengelola, maka pusat aktivitas tersebut hanya akan menjadi bangunan yang kosong. Argumen yang keempat, solusi seharusnya lebih fleksibel. Daripada mewajibkan di seluruh desa, lebih baik pemerintah fokus kepada daerah yang memang membutuhkan dan mengoptimalkan program yang sudah ada. Selain itu, kondisi setiap desa berbeda-beda dan juga tidak semua desa memiliki jumlah remaja yang cukup banyak dan kebutuhan yang sama. Jika kebijakan ini kian akan terus dilaksanakan, maka hasilnya kurang maksimal. Izin untuk berpendapat moderator. Silakan dari tim pro mengeluarkan sanggahannya. Namun kami tegaskan bahwa keterbatasan anggaran bukan alasan untuk tidak bertindak. Program ini bisa dilakukan secara bertahap atau bekerja sama dengan berbagai pihak. Baik, dari tim kontra, apakah ada sanggahan? Iya, silahkan. Izin untuk berpendapat moderator. Kami berpendapat bahwa perencanaan yang kurang matang akan menghasilkan program yang berisiko gagal. Maka dari itu, fokus yang seharusnya sekarang kita lakukan adalah fokus untuk pembimbingan secara langsung. Baik, dari tim pro, apakah ada sanggahan? Tidak. Baik. Tidak. Terima kasih kepada dua tim, baik dari tim pro maupun dari tim kontra, atas argumen yang telah diberikan pada hari ini dan diskusi yang telah kita lakukan secara baik pada hari ini. Demikian apa yang kami sampaikan, semoga bisa menginspirasi generasi muda. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang yang telah mengikuti acara mulai awal hingga akhir dan bisa menyukseskan acara ini. Saya meminta maaf jika ada kekurangan saat memandu acara perdebatan ini. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.